Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibnu Haji Muhammad Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Negeri. Yang saya hormati Ustaz Ahmad Nurani selaku guru pengampu pelajaran tafsir NHB. Yang saya cintai kedua orang tua saya dan kakak saya, dan teman-teman saya sahabat bahagia. Baik, di sini saya akan menerangkan sedikit tentang halal haram terkait kita masuk pada makna global. Allah SWT berfirman, menyeru kepada kaum mukmin, memerintahkan mereka agar melakukan akad dan perjanjian, baik dengan Allah maupun akad sama manusia. Kemudian Allah menyebutkan dihalalkannya daging sapi, daging kambing, daging unta, dan Allah juga menyebutkan diharamkannya darah, bangkai, dan daging babi. Lanjut kita masuk pada sebab turun ayat. Ibnu Abbas meriwayatkan orang-orang musyrik saat kebiasaan saat haji ke Baitullah itu membawa hewan kurban serta mengagungkan tempat-tempat ritual haji dan berkurban. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah. Baik, kita lanjut masuk ke sambungan. Yang pertama, apa yang dimaksud akad atau perjanjian dalam ayat ini? Ada tiga pendapat. Yang pertama, sebagian ulama berpendapat akad atau perjanjian ialah perjanjian utang piutang atau kerjasama, yaitu muamalah yang terjadi antara manusia pada dirinya sendiri, atas dirinya sendiri, seperti jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. Yang kedua, menurut sebagian ulama lain juga berpendapat akad atau perjanjian ialah perjanjian syariat, yaitu perjanjian yang meliputi puasa, itikaf, haji, salat, nazar, dan sebagainya. Terus, tapi menurut ulama ahli tafsir, akad atau perjanjian itu dua-duanya tadi, yaitu syariah maupun muamalah yang punya pembebanan dan kewajiban yang dituntut oleh Allah Taala, yang dihalalkan dan diharamkannya. Terus yang kedua ialah binatang yang diharamkan, seperti darah, bangkai, daging babi, dan hewan yang tak disembelih demi asma Allah, dan hewan yang mati karena dicekik, yang mati karena pukul, yang mati karena jatuh, dan sebagainya. Terus binatang yang dihalalkan seperti kambing, daging sapi, daging unta, dan hewan yang disembelih menyebut asma Allah, dan sebagainya. Lanjut yang ketiga, cara penyembelihan itu ada dua pendapat. Yang pertama, menurut Imam Maliki, menurut beliau yang sah itu dipotong lehernya dan nadinya sampai terputus. Yang kedua, menurut Imam Syafi'i dipotong kerongkongannya. Terus kalau menurut Imam Abu Hanifah dipotong kerongkongannya dan satu urat lehernya. Lanjut pertama itu pada yang keempat itu hewan yang diburu oleh hewan yang terlatih. Allah SWT berfirman, dan apa-apa yang kamu ajar dari binatang-binatang pemburu yang dilatih untuk memburu. Kita bisa menyimpulkan dari ayat tersebut bahwa diperbolehkannya makan hewan yang mati karena diburu, yang matinya itu karena
hewan terlatih itu seperti anjing, terus macan, burung elang, burung garuda, dan sebagainya. Nah, cara hewan-hewan tersebut itu harus benar-benar terlatih. Oke, baik. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan,